Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Jayanti, NIM 3419144. Saya akan membahas tentang laporan kegiatan program pemberdayaan masyarakat. Saya mengambil tema anak pesisir pantai yang judulnya itu pentingnya menjaga lingkungan demi kesehatan. Karena saya mengambil tema yang cukup berhubungan dengan sampah, dan saya mengambil tempatnya itu di Cirusari yang bertempatan itu di TPQ Nurul Hidayah. Fokus dampingan saya itu anak-anak yang belajar di TPQ Nurul Hidayah Cirusari, Kabupaten Pekalongan. Untuk identitas saya, nama saya Rizky Jayanti, tadi sudah ya, alamat lengkap Ramasari 3 Gang 11 nomor 8. Email saya rizkyjayanti685@gmail.com. Dan durasi waktu itu saya dan teman-teman saya 1 bulan. Kondisi umum saat ini, Kelurahan Cirusari terletak di 1 meter di atas permukaan laut. Kelurahan Cirusari berada di perbatasan antara Kabupaten Pekalongan dan Kota Pekalongan. Kondisi geografis yang tidak jauh dari pantai mempunyai curah hujan yang cukup deras per tahun, dengan jumlah penduduk terdiri dari laki-laki 3.846 dan perempuannya itu sebanyak 3.549 orang. Kondisi di Desa Cirusari Kabupaten Pekalongan sangatlah memperhatikan karena sampah-sampah ada di mana-mana dan berserakan, dan sampah itu bisa disebut juga dengan dampak banjir yang ada di desa tersebut. Masyarakat yang selalu buang sampah sembarangan di sekolah ataupun di jalan sangatlah banyak dari usia kecil sampai tua. Padahal kondisi seperti ini yang akan menjadikan wabah penyakit untuk diri kita sendiri, tetapi masyarakat di Desa Cirusari itu tidak peduli. Hal itu karena masyarakat yang kurang tahu dampak sampah tersebut. Kita akan menjelaskan tentang penyakit-penyakit yang munculnya dari sampah. Oke, selanjutnya tabel jumlah anak yang berpartisipasi. Kelompok usianya itu sekitar 5-12 tahun, ada 31 orang, dan yang 13 tahun sampai 14 tahun ada 1 orang. Untuk kondisi khusus ini, pada Cirusari banyak sampah yang dibuang sembarangan, terutama di aliran sungai yang ada di depan TPQ Nurul Hidayah. Dan masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan dengan cara membuang sampah pada tempatnya, serta masih kurang kesadaran tempat sampah yang memadai dan belum mendapatkan sarana dari pemerintah mengenai truk untuk mengangkut sampah tersebut. Jadi untuk truk-truk sampah itu tidak ada di Cirusari, karena Cirusari itu ikutnya Kabupaten Pekalongan, bukan Kota Pekalongan. Alasan penentuan tema dan lokasi dampingan. Alasan saya memilih tema ini karena masyarakat sekitar itu kurang memperhatikan kebersihan, dan lokasi Desa Cirusari salah satu dampak banjir karena sampah dan kurangnya kebersihan. Untuk itu, kita harus memberikan gambaran agar tidak membuang sampah sembarangan, karena dampaknya banyak sekali seperti banjir dan banyak wabah penyakit. Apalagi ini masih corona, jadi kita harus mematuhi protokol kesehatan dan tetap menjaga kesehatannya. Terus kondisi dampingan yang diharapkan atau target pemberdayaannya. Kondisi sekarang alhamdulillah cukup baik karena anak-anak TPQ Nurul Hidayah mulai memperhatikan sampah dan sudah memulai untuk membiasakan buang sampah pada tempatnya. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi, dan ada DPU yang bertugas di Cirusari untuk membuang sampah-sampah di desa tersebut. Karena sebelum saya melakukan pemberdayaan ini, saya melihat di sekitar TPQ banyak sekali sampah-sampah yang berserakan, dan ada juga yang di dalam ruangan TPQ. Saya merasa prihatin melihat sampah yang di Desa Cirusari karena kebersihannya kurang dan masyarakatnya kurang sadaran untuk menjaga lingkungan.
Langkah-langkah yang akan pendamping lakukan itu, yang pertama mendiskusikan tempat untuk pemberdayaan, yang kedua melakukan survei tempat yang akan dilakukan untuk pemberdayaan, dan yang ketiga menentukan rumusan masalah dari tempat yang akan dilakukan untuk pemberdayaan, yang keempat meminta izin kepada pengurus TPQ Nurul Hidayah, yang keempat mengevaluasi hasil, yang kelima menemukan bersama kekurangan-kekurangan dalam perjalanan program dan hasil, yang ketujuh merencanakan kembali, dan ke-8 melaksanakan kembali, yang ke-9 mengevaluasi kembali, dan begitu seterusnya secara siklis selama kurang waktu pemberdayaan. Itu langkah-langkah yang kelompok kami lakukan. Kendala dan saran dalam pendamping. Kendala saat penyampaian materi kurang direspon 1-3 anak saja, karena dia itu ribut sendiri sama temannya, tidak mendengarkan, tetapi lainnya sudah sangat aktif dan sangat memahami. Jadi yang tidak aktif itu cuma 1-3 orang anak itu. Kendala lainnya saat praktek memilah sampah, karena anak yang tidak ikut praktek malah menghalangi yang sedang praktek. Jadi saat kita mau praktek itu kan kita ada 3 sampah, organik, anorganik, dan pecah belah. Cuman yang tidak ikut praktek itu malah merusui lah, bahasa Jawanya itu merusui. Oke, selanjutnya menurut saya jika ada pemberdayaan seperti ini lebih didampingi lagi karena agar lebih tertib, dan kalau bisa dilihatkan video-video yang menyebabkan banjir. Kalau saya menggunakan laptop, tetapi akan lebih bagus lagi jika menggunakan proyektor, karena pas di kelompok kami sendiri tidak ada proyektor karena kan nggak punya. Terus menjabarkan tentang kendala yang dihadapi pada saat pendampingan dan sarana-sarana untuk pendampingan selanjutnya. Itu aja sih. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada salah kata-kata dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.